Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raswan Yahya, NIM 2361901090116, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, kelas C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang guru di abad ke-21 untuk tugas akhir profesi mata kuliah profesi pendidikan. Dosen pengampu Ibu Asma Amir SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, teknologi dalam pendidikan. Pada poin ini menjelaskan ada 7 poin tentang teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, akses terhadap teknologi, yaitu kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan internet, terutama di daerah pedesaan atau di kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam kesempatan belajar. Dalam artian, tidak semua siswa mempunyai akses internet yang lancar, apalagi siswa-siswa yang berada di daerah pedesaan, daerah yang terpencil, di mana mereka mempunyai keterlambatan terhadap teknologi. Mereka tidak mampu menggunakan teknologi secara lancar karena daerah mereka terpencil, tidak dapat dijangkau oleh jaringan. Yang kedua, ketersediaan perangkat. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki cukup perangkat teknologi seperti komputer, tablet, ataupun perangkat lunak yang memadai untuk semua siswa. Dalam artian, tidak semua sekolah memiliki perangkat lunak seperti komputer, karena apalagi untuk sekolah-sekolah swasta, mereka mempunyai keterbatasan soal teknologi. Yang kedua, kompetensi guru. Menjelaskan tentang pelatihan dan dukungan. Banyak guru mungkin lebih memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan sangat penting untuk membantu guru mengembangkan kompetensi teknologi mereka. Di mana kompetensi guru ini menjelaskan seorang guru harus mampu mempunyai banyak keterampilan ketika ingin mengajar sesuatu, di mana ketika mereka memberikan pembelajaran kepada siswanya, sebelum mereka memberikan pengajaran, mereka harus melakukan pelatihan ataupun sebuah kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan keterampilannya. Poin selanjutnya, kurikulum dan metode pengajaran. Poin pertama, integrasi ke dalam kurikulum. Menyelaraskan teknologi dalam kurikulum yang ada bisa menjadi tantangan, terutama jika kurikulum tersebut tidak dirancang untuk mengakomodasi penggunaan teknologi. Yang kedua, pendekatan pedagogis. Guru perlu mengembangkan pendekatan pedagogis yang efektif dan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis kolaboratif, di mana pada poin ini menjelaskan tentang seorang guru harus mampu menguasai teknologi yang berbasis pembelajaran, seperti memberikan pembelajaran kepada siswa dalam bentuk LCD, memberikan gambaran-gambaran kepada siswa agar siswa mampu lebih cepat memahami materi-materi yang dijelaskan. Yang keempat, manajemen kelas. Distraksi ataupun perangkat teknologi bisa menjadi sumber distraksi bagi siswa jika tidak digunakan dengan benar. Guru perlu menemukan cara untuk menjaga fokus siswa dan memastikan teknologi digunakan untuk tujuan pembelajaran ataupun keamanan dan etika digital. Yang kelima, infrastruktur dan dukungan teknis. Baik, poin selanjutnya, evaluasi dan penilaian, di mana seorang guru ketika telah melakukan pengajaran, maka mereka seharusnya melakukan evaluasi. Contoh, di pertengahan semester mereka melakukan yang namanya UTS ataupun ujian tengah semester, dan pada akhir semester mereka melakukan ujian akhir semester. Mereka di situ dapat mereka nilai apakah selama pembelajaran ada siswanya yang kurang mengerti dalam pembelajaran. Yang ketujuh, biaya ataupun pendanaan. Investasi dalam teknologi pendidikan memerlukan biaya yang signifikan. Sekolah perlu mencari sumber pendanaan
yang berkelanjutan untuk pembelian perangkat perawatan dan pembaruan teknologi. Poin yang kedua, profesionalisme dalam pengembangan karir. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan, kebutuhan akan program pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk selanjutnya, perkembangan metode pembelajaran, di mana seorang guru harus menguasai beberapa metode dalam pembelajaran, karena ketika seorang guru fokus pada satu metode, contoh metode ceramah, maka tidak semua siswa mampu menangkap materi yang dijelaskan. Pasti mereka cepat bosan, cepat jenuh dalam pembelajaran ketika cuma menggunakan satu metode. Jadi seorang guru harus mampu menguasai beberapa materi ataupun metode-metode dalam pembelajaran. Yang kedua, perubahan dalam kurikulum. Kurikulum yang sekarang dijelaskan sangatlah berbeda pada kurikulum yang sebelumnya, di mana kurikulum merdeka sangat mewajibkan seorang guru wajib menggunakan ataupun harus pintar menggunakan teknologi-teknologi yang ada pada sekarang ini, seperti LCD, komputer, laptop. Yang ketiga, teknologi dalam pendidikan. Integrasi teknologi dapat cepatnya perkembangan teknologi. Guru harus selalu update dengan alat platform baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Pelatihan dan penggunaan teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang sangat penting. Dalam artian pendidik harus sering menguasai ataupun sering-sering update tentang alat-alat yang digunakan sekarang. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh, seperti pada saat kemarin di pandemi, banyak guru ataupun banyak sekolah-sekolah yang tutup karena pandemi. Jadi guru diharuskan melakukan pembelajaran online, di mana mereka menggunakan aplikasi Zoom Meet untuk melakukan pembelajaran, di mana mungkin pada metode itu tidak efisien untuk siswa-siswa yang malas. Mereka cuman masuk absen lalu keluar. Jadi mereka tidak menangkap materi-materi yang dijelaskan. Nomor 4, pengembangan profesionalisme, kompetensi profesional. Pelatihan berkelanjutan membantu guru meningkatkan kompetensi profesional mereka, termasuk keterampilan manajemen kelas, komunikasi, dan pengembangan kurikulum. Di sini menjelaskan tentang pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan membantu guru meningkatkan kompetensi profesional mereka, termasuk keterampilan manajemen kelas. Guru diharuskan mampu bisa memanajemen ataupun mengatur dana kelas ataupun apa yang ada di dalam kelas tersebut. Yang kelima, kesejahteraan guru. Mengurangi stres, program pelatihan yang baik juga mencakup aspek kesejahteraan mental dan emosional guru. Strategi manajemen stres dan keseimbangan kerja hidup dapat menjadi bagian dari pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya, poin ke-6, efektivitas dan hasil belajar siswa, yaitu meningkatkan kualitas pengajaran. Pelatihan yang berkelanjutan meningkatkan kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Di mana di sini menjelaskan tentang pendidik yang meningkatkan kualitas pengajarannya. Sebelum mereka melakukan pengajaran, pasti mereka melakukan yang namanya belajar dulu. Mereka melakukan evaluasi materi untuk memberikan pengajaran kepada siswanya. Selanjutnya, poin berikutnya, dampak pada kualitas pendidikan, motivasi dan retensi, konsentrasi dan kinerja, dan pengembangan profesional. Poin selanjutnya, tantangan di daerah terpencil dan kurang berkembang. Kesulitan rekrutmen dan daerah terpencil atau kurang berkembang sering sekali mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan guru berkualitas karena kondisi kerja yang sudah intensif. Dalam artian masih banyak guru-guru yang melakukan pengajaran di daerah-daerah terpencil. Mereka sangat dilatih mentalnya, dilatih fisiknya untuk berada di daerah-daerah yang terpencil, seperti di Papua banyak sekali sekolah-sekolah yang terpencil. Di sana mereka banyak melakukan pengajaran untuk anak-anak di sekolah.
Baik, selain daripada itu, seorang pendidik harus pintar-pintar mencari materi dari luar. Mereka harus pintar-pintar mencari referensi dari luar, di mana ketika seorang guru mampu mencari referensi dari luar, maka dia akan bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif kepada murid-muridnya. Dan seorang guru pun harus pintar menilai seseorang ataupun harus pintar menilai muridnya, bukan cuma dari segi kepintarannya, otaknya, tapi juga dengan dari segi akhlaknya, cara berperilakunya, karena apa yang mereka ajarkan di sekolah tidak akan berlaku di dunia masyarakat ataupun di dunia pekerjaan. Dan selain daripada itu, ketika seorang guru memberikan tugas kepada muridnya dan muridnya menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, seorang guru pun harus menerima ataupun menghargai baik atau benarnya tugas dari seorang murid tersebut, karena seorang murid tersebut sudah melakukan usaha tersebut agar mereka mampu menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat. Ketika seorang guru memberikan pengajaran kepada siswanya di dalam kelas, seorang guru harus menguasai metode-metode yang akan diberikan pembelajaran. Dalam artian, metode ini mampu membuat seorang siswa bisa mengerti dan bisa menangkap materi yang dijelaskan oleh seorang guru. Dan seorang guru harus mampu membuat siswanya berani tampil di depan. Entahkah itu benar atau salah, tetapi seorang siswa sudah mampu untuk tampil di depan menjelaskan apa yang dia tahu. Dan seorang guru harus menjadi pendengar yang baik untuk siswanya. Apabila seorang siswanya mempunyai masalah, gurunya harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan cerita dari seorang siswa, entahkah itu baik ataupun buruk. Dan seorang guru harus memberikan solusi yang bisa dilakukan oleh seorang siswa agar bisa menyelesaikan masalah tersebut yang dihadapi.